Tahukah Anda, tidak semua pendapatan diciptakan sama. Dalam video ini, kami akan memberi peringkat setiap sumber pendapatan utama dari cara terburuk untuk menghasilkan uang hingga yang terbaik. Anggap saja ini sebagai peta keuangan. Anda akan melihat dengan tepat di mana posisi Anda saat ini dan apa yang diperlukan untuk mencapainya. Jadi, tanpa basa-basi lagi, selamat datang di Alux. Kami memulai daftar dengan tingkatan F. Oke, tingkatan F adalah dasar dari permainan pendapatan, yaitu upah per jam dan pekerjaan serabutan. Jadi, ini adalah jenis pendapatan yang hanya Anda peroleh jika Anda datang secara fisik dan begitu Anda berhenti, uangnya akan hilang. Ini adalah uang untuk bertahan hidup. Di Amerika Serikat, 1 dari 3 pekerja dibayar per jam. Pekerjaan ini mendominasi retail, layanan makanan, pengiriman, gudang, dan konstruksi. Sebagian besar mendekati upah minimum, dan sebagian besar tidak disertai tunjangan. Tidak ada liburan berbayar, tidak ada kontribusi pensiun, tidak ada asuransi kesehatan kecuali Anda membelinya sendiri. Jadi itu berarti jika mobil Anda mogok, jika Anda sakit, atau jika shift Anda dipotong, pendapatan Anda langsung turun. Ekonomi pertunjukan seharusnya membuat keadaan menjadi lebih baik dengan menawarkan fleksibilitas. Namun dalam praktiknya, hal itu malah memperburuk keadaan. Permintaan yang tidak dapat diprediksi, tidak ada perlindungan bagi pekerja, dan pemotongan gaji yang didorong oleh algoritma. Perangkapnya sederhana, Anda menukar waktu secara langsung dengan uang tanpa daya ungkit. Bekerja 1 jam, mendapat 1 jam gaji. Anda tidak dapat melipat gandakan diri Anda sendiri. Anda tidak dapat mendelegasikan, dan Anda tidak dapat menggabungkannya. Bahkan jika Anda bekerja keras dan mengambil lembur, Anda dibatasi oleh 24 jam yang sama dengan yang dimiliki orang lain. Inflasi mengikis daya beli Anda sementara pengeluaran Anda tetap. Itulah mengapa tingkat F adalah jalan buntu. Pekerjaan per jam mengikat pendapatan Anda dengan stamina dan kesehatan Anda. Begitu keduanya goyah, uang berhenti. Tidak peduli seberapa andal atau pekerja keras Anda tidak akan pernah bisa lepas dari siklus karena sistem dirancang untuk membuat Anda tetap di sana. Perusahaan menangkap skala sementara Anda hanya menangkap jam-jam yang Anda jalani. Dalam hal kekayaan, tingkat ini tidak memiliki daya ungkit, tidak memiliki kepemilikan, dan tidak memiliki skalabilitas. Jika penghasilan Anda bergantung pada kehadiran Anda setiap jam, Anda tidak memiliki waktu Anda sendiri. Waktu Anda sendiri yang memiliki Anda. Itulah sebabnya upah per jam akan selalu berada di tingkat F. Namun, mari kita lanjutkan. Oke, ke tingkat D itu adalah gaji atau dengan kata lain, pekerjaan klasik dari jam 9 sampai jam 5. Jadi, secara teori, gaji terasa lebih aman daripada pekerjaan per jam karena Anda tahu persis berapa yang akan Anda peroleh setiap bulan. Gaji memberi Anda kepastian, manfaat, dan rasa stabilitas. Dalam praktiknya, Anda tahu, itu hanya pekerjaan dengan upah per jam yang sedikit lebih baik, tetapi pada dasarnya sama. Sekitar 62% pekerja Amerika menerima gaji. Mereka adalah guru, perawat, akuntan, insinyur, manajer kantor, dan staf perusahaan. Tidak seperti pekerja per jam, karyawan tetap dapat merencanakan hidup mereka. Gaji mereka datang pada hari yang sama, jumlah yang sama setiap bulan. Banyak perusahaan bahkan memberikan perawatan kesehatan, liburan berbayar, dan kontribusi pensiun. Dari luar, sepertinya Anda telah keluar dari mode bertahan hidup. Namun, inilah kenyataannya. Oke, sistem ini dirancang agar gaji Anda tumbuh sangat lambat sementara pengeluaran Anda tumbuh jauh lebih cepat. Kenaikan gaji tahunan rata-rata hanya 3% yang hampir tidak sebanding dengan inflasi. Promosi berjalan lambat dan ketika datang, kenaikan gaji Anda sedikit demi sedikit tidak melonjak. Model gaji mengunci Anda untuk menukar waktu dengan uang tanpa keuntungan. Tidak peduli seberapa besar nilai yang Anda ciptakan untuk perusahaan, pendapatan Anda tetap. Jika Anda menulis kode yang menghasilkan pendapatan jutaan, Anda tetap mendapatkan gaji yang sama. Jika Anda menggandakan hasil produksi, Anda tidak menggandakan gaji Anda. Anda mendapat tepukan di punggung dan mungkin bonus yang sedikit lebih tinggi. Kekayaan mengalir ke atas, bukan Anda. Itulah sebabnya perusahaan menyukai karyawan bergaji. Biaya yang dapat diprediksi, hasil produksi maksimum, dan semua peracikan yang ditangkap oleh bisnis. Dari perspektif kekayaan, gaji adalah treadmill. Gaji membuat Anda terus bergerak, tetapi tidak pernah membiarkan Anda lepas. Anda dibatasi oleh atasan, industri, dan kecepatan promosi. Paling banter, Anda dapat membuat anggaran, memenuhi syarat untuk hipotek, dan membangun jaring pengaman. Tetapi Anda tidak dapat meningkatkan skala. Anda tidak dapat melipat gandakan penghasilan Anda di luar peran Anda. Dan jika Anda kehilangan pekerjaan, penghasilan Anda akan langsung nol dalam semalam. Nah, jika Anda ingin lulus dari tingkat F dan D dan menuju posisi yang memiliki kendali lebih besar atas uang, waktu, dan hidup Anda,
kami telah membuat alat yang tepat untuk membantu Anda mencapai tujuan tersebut. Di dalam aplikasi Alux, kami tidak hanya memiliki sesi pelatihan harian yang dirancang untuk membuat Anda berpikir dan bergerak secara berbeda di semua area penting dalam hidup Anda, tetapi kami juga memiliki kursus yang dipandu oleh para ahli yang memandu Anda dalam hal-hal tertentu seperti membangun dan mengembangkan bisnis pertama Anda atau merangkul dunia lepas dan membangun diri Anda sebagai pengembara digital. Jadi, jika Anda siap untuk naik level, ikuti tautan teratas dalam deskripsi untuk mendapatkan penawaran eksklusif YouTube. Diskon 30% untuk keanggotaan tahunan adalah hal yang mudah. Oke, saya akan bertemu Anda di dalam. Sementara itu, mari kita kembali ke video. Ke tingkat C, lepas dan kontrak. Jadi, ini adalah pertama kalinya Anda benar-benar memiliki kendali atas gaji Anda. Anda menetapkan tarif sendiri, memilih klien, dan memutuskan seberapa banyak pekerjaan yang akan diambil, baik atau buruk. Meskipun masih ada waktu untuk menghasilkan uang, fakta bahwa Anda memiliki kendali atas keduanya menempatkan pekerjaan lepas, setidaknya dari sudut pandang kami, di atas pekerjaan bergaji atau per jam. Pekerjaan lepas juga berkembang pesat. Di AS saja, lebih dari 64 juta orang bekerja lepas pada tahun 2023. Itu sekitar 39% dari angkatan kerja, dan pekerja lepas seringkali memperoleh lebih banyak per jam daripada karyawan bergaji di bidang yang sama. Terkadang 2 kali lipat atau 3 kali lipat karena mereka memotong semua perantara perusahaan. Namun, ini juga memiliki satu kelemahan karena tidak memiliki cadangan perusahaan. Jadi tidak ada manfaat, tidak ada jalur yang terjamin, tidak ada apapun. Anda sepenuhnya bertanggung jawab atas pajak, administrasi, dan semua hal yang menyertainya. Sekarang, terlepas dari semua itu, pekerjaan lepas berhasil karena Anda dapat mempromosikan diri sendiri secara instan. Pelajari keterampilan baru, bangun portofolio yang lebih baik, dapatkan klien dengan bayaran lebih tinggi, dan penghasilan Anda melonjak tanpa menunggu persetujuan SDM. Anda juga mendapat manfaat dari diversifikasi. Alih-alih satu bos, Anda memiliki 5 klien. Jika satu klien tumbang, Anda tidak akan kehilangan segalanya. Ini bisa menjadi berkah jika Anda pandai memasarkan diri sendiri atau kutukan jika Anda payah dalam mendapatkan proyek baru. Dan pada saat yang sama, Anda tetap dibatasi oleh waktu Anda. Bahkan dengan gaji $100 per jam, Anda tetap hanya memiliki waktu kerja sekitar 5 hingga 8 jam per hari, secara realistis. Namun, dari perspektif kekayaan, pekerjaan lepas adalah tingkat transisi. Pekerjaan ini memberi Anda cukup kendali dan potensi pendapatan untuk menabung dan berinvestasi, yang merupakan tiket keluar Anda. Banyak jutawan memulai sebagai pekerja lepas, desainer, pemrogram, konsultan yang menggunakan arus kas pekerjaan lepas untuk mendanai investasi atau bisnis pertama mereka. Namun, sangat sedikit pekerja lepas yang menjadi kaya hanya dari pekerjaan lepas. Mereka yang menang adalah mereka yang naik ke rantai nilai, mengubah klien menjadi pengikut, mengubah layanan menjadi produk digital, atau menggunakan arus kas pekerjaan lepas untuk memperoleh aset. Pekerjaan lepas lebih baik daripada gaji karena Anda mengendalikan batasnya. Namun, hingga Anda membangun pengaruh, Anda masih terikat pada usaha Anda sendiri, yang membawa kita ke tingkat berikutnya. Jadi, tingkatan B adalah tempat orang-orang akhirnya melangkah melampaui waktu demi uang. Ini adalah dunia pemilik usaha kecil dan penerima komisi. Jadi, disinilah batasnya terangkat untuk pertama kalinya. Satu transaksi dapat menghasilkan lebih dari sebulan kerja bergaji. Sebuah bisnis dapat berkembang hingga puluhan karyawan. Namun, risikonya adalah semakin tinggi keuntungannya, semakin tinggi pula risikonya. Kebanyakan orang yang bermain di tingkatan B membangun sesuatu yang rapuh atau bangkrut karena tekanan. Jadi, mari kita mulai dengan usaha kecil. Di AS, ada 33 juta usaha kecil dan mereka mempekerjakan hampir setengah dari tenaga kerja swasta. Namun, tingkat kegagalannya brutal. Sekitar 20% gagal pada tahun pertama, 50% dalam 5 tahun. Margin yang tipis, arus kas yang tidak dapat diprediksi, dan pendiri yang mencoba melakukan semuanya sendiri. Di sisi lain, kita punya komisi. Pikirkan tenaga penjualan, pialang, atau agen real estate. Tidak ada batasan untuk apa yang dapat Anda hasilkan. Agen real estate papan atas dapat menghasilkan jutaan, tetapi rata-rata hidup dengan pendapatan yang tidak stabil, menutup transaksi besar pada 1 bulan dan kemudian bangkrut pada bulan berikutnya. Pesta atau kelaparan adalah aturan di sini. Dalam bisnis kecil, pengaruhnya datang dari sistem. Anda berhenti memperdagangkan jam kerja Anda secara langsung dan mulai memanfaatkan tenaga kerja orang lain. Pekerjakan tim, alih daya, otomatisasi, dan tiba-tiba hasil produksi Anda berlipat ganda. Perangkapnya adalah Anda masih harus menanggung semuanya. Gaji, pemasaran, pajak, persaingan. Jika permintaan turun, stres Anda meroket. Dalam komisi, mekanismenya berbeda. Penghasilan Anda terkait langsung dengan kinerja. Jual lebih banyak, dapatkan lebih banyak. Itulah pengaruh nyata dibandingkan dengan gaji tetap. Namun, ada volatilitas di dalamnya. Anda tidak dapat mengendalikan pasar, suku bunga, atau kepercayaan pembeli. Anda mungkin bekerja 80 jam dan tetap tidak mendapatkan apapun jika kesepakatan tidak tercapai.
Namun, alasan mengapa ini lebih tinggi daripada pekerjaan bergaji adalah karena ini adalah pertama kalinya menjadi lebih baik dalam pekerjaan Anda benar-benar menghasilkan lebih banyak uang. Dalam kasus pekerja bergaji, jika Anda benar-benar hebat dalam pekerjaan Anda, satu-satunya hal yang biasanya terjadi adalah Anda juga ditugaskan untuk mengerjakan pekerjaan orang lain. Dari perspektif membangun kekayaan, tingkatan B adalah saat Anda menghasilkan banyak uang atau impian Anda hancur. Tidak ada jalan tengah. Bisnis dapat tumbuh, komisi penjualan dapat meningkat pesat seiring dengan pengalaman dan jaringan. Namun, maksud saya, kita tidak dapat menutupinya. Oke, untuk setiap pemilik usaha kecil yang sukses atau penjual teratas, banyak yang gagal atau kehabisan tenaga. Kekayaan dari tingkatan B biasanya datang saat Anda naik kelas, pemilik bisnis menginvestasikan kembali keuntungan ke dalam aset, atau tenaga penjualan teratas menggunakan komisi untuk membeli real estate atau ekuitas. Tingkatan itu sendiri menciptakan pendapatan, tetapi orang yang benar-benar kaya menggunakan pendapatan itu untuk membangun sesuatu yang lebih stabil di tingkatan A atau S dan kesanalah kita akan melangkah selanjutnya. Jadi, jika Anda telah mencapai tingkatan A dengan pendapatan aset, Anda telah menang. Oke. Inilah saatnya uang Anda mulai bekerja lebih keras daripada Anda. Untuk pertama kalinya, Anda tidak lagi secara langsung menukar jam dengan dolar. Sebaliknya, Anda memiliki sesuatu, properti sewaan, portofolio saham dividen, dan itu membayar Anda bahkan saat Anda sedang tidur. Jadi, bagi sebagian besar orang dalam satu tingkatan, aliran pendapatan yang paling umum adalah real estate sewaan dan saham yang membayar dividen. Jadi, real estate telah menjadi tulang punggung kekayaan selama berabad-abad, bukan? Di AS, lebih dari 70% jutawan memegang investasi real estate. Properti sewaan menghasilkan arus kas bulanan, dan selama beberapa dekade, nilai properti cenderung meningkat. Dividen, di sisi lain, lebih kecil tetapi lebih stabil. Pada tahun 2023, perusahaan global membayar dividen sebesar 1,6 triliun dolar kepada pemegang saham. Jadi, tidak seperti gaji atau komisi, aliran pendapatan ini terkait dengan kepemilikan, bukan tenaga kerja. Tetapi, aliran pendapatan ini tidak gratis. Keduanya membutuhkan banyak uang untuk masuk selain risiko umum yang menyertai hampir semua hal. Real estate sewaan secara teori sederhana. Anda membeli properti, Anda menyewakannya, Anda mengumpulkan pendapatan bulanan. Seiring waktu, apresiasi meningkatkan ekuitas Anda sementara penyewa membayar hipotek Anda. Kelemahannya adalah Anda mungkin memerlukan beberapa properti untuk sepenuhnya hidup dari pendapatan sewa. Saham dividen bekerja secara berbeda. Anda memiliki saham perusahaan dan mereka membagikan keuntungan dengan Anda setiap 3 bulan. Kendalanya adalah skala. Investasi $10.000 dalam saham dengan dividen 4% menghasilkan $400 setahun. Itu bukanlah uang yang dapat mengubah hidup. Untuk menghasilkan pendapatan real, Anda perlu menginvestasikan 6 atau 7 digit. Kekuatan tingkatan ini terletak pada peracikan. Investasikan kembali dividen, tingkatkan ekuitas, dan saksikan bola salju terbentuk. Tingkatan A adalah tempat kebebasan yang sesungguhnya mulai terasa nyata. Tidak seperti pekerja lepas atau bisnis kecil, aliran pendapatan ini dapat bertahan tanpa masukan harian Anda. Aliran pendapatan ini memungkinkan Anda membangun kekayaan sembari berfokus pada usaha lain. Namun, keterbatasannya adalah harga masuk. Jika Anda belum memiliki modal, sulit untuk masuk ke real estate atau membangun portofolio dividen yang benar-benar berarti. Itulah sebabnya kebanyakan orang di tingkatan A sampai di sini dengan naik dari tingkatan yang lebih rendah, menggunakan gaji, komisi, atau keuntungan bisnis kecil untuk membeli properti pertama mereka atau saham senilai $50.000 pertama mereka. Tingkatan A adalah tempat uang akhirnya bekerja untuk Anda. Sekarang, ada satu tingkatan terakhir, dan itu berada di alam semesta yang sama sekali berbeda dari yang lain. Tingkatan S itu adalah tingkatan miliarder. Jadi di tingkatan 1, orang menghabiskan waktu puluhan tahun untuk menumpuk aset secara perlahan. Sewa di sini, portofolio saham di sana, mungkin aliran royalti. Dan seiring waktu, jika Anda tidak melakukan hal bodoh, Anda membangun kekayaan. Di tingkatan S, permainannya berbeda. Sebenarnya hanya ada 2 jalan untuk sampai di sini. Oke, yang pertama adalah yang paling langka. Membangun sesuatu yang tidak dapat diabaikan dunia. Pikirkan Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, OpenAI, dan seterusnya. Anda lihat, ini sebenarnya bukan bisnis. Mereka lebih seperti ekosistem yang diandalkan miliaran orang setiap hari. Itulah sebabnya ekuitas mereka bernilai ratusan miliar. Jalur kedua jauh lebih umum di antara keluarga yang sangat kaya, berinvestasi ulang dalam jumlah besar dalam jangka waktu yang lama. Jadi, jika Anda berada di tingkatan 1, terus-menerus memperoleh real estate, saham, dan royalti, dan Anda tidak pernah berhenti berinvestasi ulang, ya, pada akhirnya bola salju Anda tumbuh menjadi kekayaan tingkatan S tidak dalam 5 tahun, mungkin bahkan tidak dalam 20 tahun, tetapi selama beberapa dekade dengan disiplin dalam hal peracikan. Aliran pendapatan tingkat S berasal dari 2 sumber. Ekuitas di perusahaan besar dan keuntungan modal dari investasi uang besar.
Jadi, ekuitas adalah kepemilikan, bukan pendiri yang memegang saham di perusahaan raksasa atau investor yang memegang saham besar di banyak bisnis. Keuntungan modal adalah apresiasi aset tersebut. Jadi, jika kepemilikan Anda sebesar 10 juta dolar berubah menjadi 20 juta dolar, Anda baru saja menghasilkan kekayaan sebesar 10 juta dolar tanpa perlu melakukan apapun. Dan inilah trik elitnya. Mereka jarang menjual. Sebaliknya, mereka meminjam dari aset mereka yang terus bertambah untuk mendanai gaya hidup mereka bebas pajak. Itu adalah strategi beli, pinjam, mati, dan kami membuat video tentang cara kerja semua itu yang sangat disukai banyak dari Anda. Jika Anda belum melihatnya, kami akan menoutkannya di deskripsi untuk Anda. Dan itulah daftar kami, Aluxer. Setuju? Tidak setuju? Beritahu kami di komentar. Kenyataannya, kebanyakan orang tidak pernah meninggalkan dua tingkatan terbawah karena sistem melatih mereka untuk berpikir dalam hitungan jam dan gaji. Namun kekayaan adalah tentang leverage, kepemilikan, dan aset. Terima kasih telah menonton, Aluxer. Sampai jumpa di lain waktu.